Herbert kemudian itu juga mengaku kalau katanya dia ini menerima pesan telepati dari ayahnya sendiri yang menyuruh dia untuk mulai membunuh orang demi mencegah gempa besar yang menurutnya bakal segera terjadi. Padahal ya enggak weh. Halo guys, perkenalkan nama gue Devita Anggreni, you can call me Devita. Malam ini gue mau cerita tentang seseorang yang mengaku katanya dia ini bisa mencegah gempa dengan cara menewaskan orang lain. Istilahnya nih ya, dia ini mau numbalin orang demi menyelamatkan nyawa banyak orang, kata dia. Oke guys, coba nih lo orang bayangin. Lo lagi jalan santai, terus tiba-tiba ada orang asing yang minta tolong bantuin dorong mobilnya yang lagi mogok di pinggir jalan. Lo kan orangnya baik nih ya udah lo bantuin. Begitu lo nunduk buat lihat mesinnya, orang itu tuh langsung menghantam kepala lo pakai pemukul baseball. Bukan karena lo salah apa-apa, bukan karena dia benci sama lo, ya lo aja nggak kenal sama dia. Tapi karena di kepalanya itu, dia percaya ngehabisin nyawa lo itu bisa nyelamatin jutaan nyawa orang lain dari gempa bumi dahsyat. Cerita ini kejadian di California awal tahun 1970-an. Dia bernama Herbert Mullin, atau kadang disebut media The Earthquake Killer, atau si pembunuh gempa bumi. Jadi gini ceritanya. Herbert William Mullin lahir 18 April 1947 di Salinas, California. Dia anak kedua dari dua bersaudara dan punya satu adik perempuan. Bapaknya bernama Bill Mullin, adalah seorang veteran Perang Dunia Kedua. Orangnya itu tegas tapi bukan yang kasar secara fisik. Mungkin istilahnya tuh dia tuh tegas tapi cuma omongannya doang gitu loh. Bukan tipe orang yang kalau marah itu main tangan ke anak-anaknya. Terus ibunya bernama Zean. Dia adalah seorang Katolik yang taat beragama. Nah, keluarga ini waktu itu tuh sempat pindah ke San Francisco waktu Herbert ini masih balita. Terus mereka ini akhirnya menetap di kawasan pegunungan Santa Cruz, tepatnya di kota kecil bernama Felton. Masa remaja Herbert ini sebenarnya jauh dari kata bermasalah. Di sekolahnya di San Lorenzo Valley High School, sebenarnya dia itu anak yang gampang banget bergaul. Dia punya banyak teman, dia juga seorang atlet, bahkan ya, dia ini waktu itu dinobatkan sebagai siswa yang paling diprediksi bakal sukses di masa depan sama teman-teman sekelasnya. Kemudian kalau kalian ada temen nih paling pinter, paling aktif, kayaknya dia nih mantap nih masa depannya. Coba deh bayangin ya, gimana perasaan teman-teman sekelasnya di belasan tahun kemudian. Pas tahu kalau orang yang mereka pikir bakal jadi paling sukses di kemudian hari, tapi malah jadi salah satu pembunuh berantai paling terkenal di California. Tapi guys, di balik kesempurnaan yang dia milikin itu, ya cukup sedih sih, karena ternyata Herbert ini punya kecenderungan yang mengarah ke skizofrenia paranoid. Dan gejalanya ini tuh udah mulai muncul sejak dia umur 16 tahun. Meskipun waktu itu tuh belum kelihatan jelas ke orang-orang sekitarnya. Titik baliknya itu terjadi nggak lama setelah dia lulus SMA di tahun 1965. Waktu itu ada satu kejadian. Jadi, Herbert ini kan punya sahabat, namanya itu Dean Richardson. Tapi saat itu, Dean ini meninggal dunia karena kecelakaan mobil. Herbert di sini tuh merasa hancur banget. Dia sedih sedih-sedihnya. Mungkin ya buat kalian yang ngerasain punya sahabat, ya kalian paham lah ya. Kalau yang punya sahabat. Nah, di sini dia ini bener-bener ngerasain kayak depresi. Katanya sih dia ini mulai coba-coba ganja dan LSD. Gue nggak paham sih LSD itu apa. Nah, pokoknya itu. Ini dia masih di sekitar umur 19 tahunan. Awalnya sih dia ini katanya cuma coba-coba. Tapi ya namanya juga begituan, akhirnya dia ini jadi pengguna rutin. Oke, lanjut. Kegalauan atas kehilangan sahabat itu masih terus berlanjut. Lalu Herbert ini membuat semacam altar kecil, semacam tempat pemujaan buat mengenang temannya di kamarnya sendiri. Jadi altar itu tuh dibuat di kamarnya sendiri. Nah, dari situ dia ini mulai terobsesi sama konsep reinkarnasi atau kepercayaan bahwa jiwa seseorang itu bisa lahir ke tubuh yang baru. Setelah itu Herbert ini lanjutlah kuliah di Cabrillo College. Dia mengambil jurusan teknik dan lulus tahun 1967. Sampai di titik ini dia ini masih berusaha berjuang menghadapi kesedihannya. Ya masih sedih gitulah ya kehilangan sahabatnya tadi. Sampai di 2 tahun kemudian dia ternyata nggak bisa mengontrol kesedihannya. Bukannya hidup terus berjalan tapi semuanya malah runtuh. Ya mungkin kan karena dari awal ini dia udah ada gejala sakit skizofrenia tadi.
walaupun belum terdiagnosa secara pasti. Jadi mungkin ya ngatur mental ketika kehilangan orang dekat itu ya sesulit itu gitu loh. Nah, sehingga di tahun 1969, buat pertama kalinya, Herbert ini harus dirawat di rumah sakit jiwa dan selama beberapa tahun ke depan dia keluar masuk 5 rumah sakit jiwa lah. Rumah sakit jiwa yang berbeda-beda. Pola yang terjadi selalu sama. Dia dirawat, lalu kondisinya mulai membaik, dokter menilai dia nggak berbahaya buat diri sendiri atau orang lain, terus dia dipulangkan. Tapi sayangnya, setiap kali dia dipulangkan, dia ini nggak konsisten minum obat, dan gejalanya itu balik lagi. Selain itu, Herbert ini juga pernah mendapatkan beberapa insiden atau penangkapan. Jadi di tahun-tahun itu tuh dia tuh sempat mendapatkan insiden atau penangkapan. Jadi gini, waktu itu dia ini pernah ditangkap karena kepemilikan ganja. Dia sempat mengaku bersalah atas ini. Tapi waktu itu tuh dia hanya divonis ringan masa percobaan atau bukan penjara gitu loh. Lalu dia juga pernah ditangkap karena mabuk di bawah pengaruh narkotika. Jadi, waktu di sel tahanan karena kasus yang ini, ya waktu itu tuh karena dia nggak dapat obat yang biasa dia minum, jadi dia ini hampir jadi hiperaktif gitu loh. Dia nyanyi-nyanyi keras-keras gitu loh sendirian, yang otomatis itu tuh ganggu orang, sehingga ujungnya dia dipindahkanlah ke bangsal psikiatris rumah sakit, dan tuntutan pun dibatalkan. Lalu nggak berhenti di situ guys, dia juga pernah menodongkan pisau ke seorang penjaga hutan. Jadi waktu itu tuh dia lagi ada di area hutan. Terus penjaga ini nih nyuruh dia pergi, ya entah apa yang dia lakukan sampai disuruh sama penjaga pergi. Tapi untungnya ya si Herbert ini tuh nggak sampai nusuk orang itu gitu loh. Dan ini juga berujung dia itu cuma dibawa ke fasilitas kesehatan mental. Terus lagi nih ya, dan yang ini nih bener-bener banget sih. Jadi ya, dia itu pernah membakar kemaluannya sendiri pakai rokok. Sambil ngamuk dan teriak-teriak sampai diusir lah dia itu dari apartemennya. Ya, ngeri gak sih? Itu pokoknya kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar tahun 1969 sampai 1972. Hampir semua insiden ini tidak pernah berujung tuntutan pidana yang serius. Polanya itu selalu sama, dia ditangkap, terus karena kondisi mentalnya ini parah, terus akhirnya dia dialihkan ke rumah sakit jiwa, tuntutan dibatalkan, setelah dirasa pulih dianggap tidak berbahaya, lalu dia dibebaskan dan bisa beraktivitas normal. Sampai akhirnya, di usia pertengahan 20-an, Herbert ini resmilah didiagnosa skizofrenia paranoid. Dan kondisi ini makin parah karena dia ini sering pakai LSD, obat halusinogen yang di tahun segitu tuh memang lagi populer banget di kalangan anak muda California. Sampai saat dia berusia 25 tahun, Herbert ini pindah baliklah ke rumah orang tuanya di Felton. Dan di titik inilah delusinya ini mulai kebentuk jadi sesuatu yang sangat spesifik dan sangat berbahaya. Jadi, waktu itu tuh Herbert ini selalu ngerasa kalau tanggal lahir dia ini istimewa. Jadi gini guys, dia ini kan lahir tanggal 18 April. Nah, 18 April itu adalah tanggal peringatan gempa bumi San Francisco tahun 1906. Salah satu gempa paling mematikan dalam sejarah Amerika Serikat. Buat orang normal, ya mungkin ya ini tuh cuman kebetulan gitu kan. Pasti kalau kita nih ya, kayak kita gitu ya, soal tanggal doang gitu kan. Tapi ternyata buat pikiran si Herbert yang udah dikuasai psikosis, ini adalah tanda. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling aneh dari kisah ini. Gimana sebenarnya cara mikirnya si Herbert Mullin ini sampai dia ini bisa yakin banget kalau membunuh orang itu adalah tindakan yang benar. Jadi, Herbert ini percaya bahwa alam itu butuh korban darah secara berkala buat menjaga keseimbangannya. Nah, waktu itu kan perang Vietnam ini sedang berlangsung. Dan dia yakin perang Vietnam yang lagi berlangsung ini waktu itu tuh udah nyumbang cukup banyak kematian buat mencegah gempa besar yang terjadi di California. Jadi dia mikir nih, California di tahun segitu tuh nggak terjadi gempa atau musibah karena Vietnam ini lagi perang. Tapi masalahnya, mendekati akhir tahun 1972, Amerika ini mulai narik pasukan dari Vietnam dan perang mulai mereda. Dan di kepala Herbert waktu itu, ini artinya sumber pengorbanan untuk alam ini berkurang. Yang berarti alam ini bakal butuh korban dari sumber lain.
gitu loh. Jadi dia ini ketakutan gitu lah. Herbert kemudian itu juga mengaku kalau katanya dia ini menerima pesan telepati dari ayahnya sendiri yang menyuruh dia untuk mulai membunuh orang demi mencegah gempa besar yang menurutnya bakal segera terjadi. Padahal ya enggak weh, ayahnya Herbert ini aja nggak pernah menyuruh hal itu. Dan ini tuh murni halusinasi dan delusi yang dialami sama Herbert yang tidak tertangani. Nah, ini yang bikin kasus Herbert ini beda dari kebanyakan pembunuh berantai yang lain. Karena di pikiran dia waktu itu tuh dia ngerasa pikirannya itu benar. Dia ngerasa bener-bener, gue ngelakuin ini secara tulus kok, kata dia kan. Dan dia tuh percaya bahwa dirinya ini adalah penyelamat jutaan nyawa orang di California. Dan dengan keyakinan gila itu, pada Oktober 1972, Herbert mulai beraksi. Korban pertamanya waktu itu bernama Lawrence White, seorang pria gelandangan berusia 55 tahun. Jadi waktu itu Herbert ini pura-pura kalau mobilnya ini mogok di pinggir jalan pegunungan Santa Cruz. Nah, White yang baik hati ini berhentilah buat nawarin bantuan dengan imbalan diberikan tumpangan katanya. Terus dia bukalah kap mesin itu buat ngecek nih. Nah, pas dia ngecek nih, si White ini nunduk gitu kan. Herbert ini langsung memukul kepalanya berkali-kali pakai pemukul baseball sampai tewas, guys. Terus jasadnya ini diseretlah ke hutan dan baru ditemukan keesokan harinya. Menurut pengakuannya Herbert, pikiran dia waktu itu tuh mengklaim bahwa White ini adalah reinkarnasinya Nabi Yunus dari Alkitab. Dan kata Herbert, orang ini nih meminta Herbert lewat pesan telepati untuk gini. Jadi kan si White ini kan ketemu nih sama si Herbert gitu lah. Nah, menurut Herbert nih ya, dia ini punya firasat telepati gitu bahwa si White ini meminta ke Herbert untuk bunuh aku Herbert supaya yang lain bisa selamat. Katanya gitu. Dan ini adalah korban pertama Herbert. Lalu di 11 hari kemudian Herbert ini bertemulah dengan seorang perempuan bernama Mary Guilfoyle, mahasiswa Cabrillo College yang berusia 24 tahun dan lagi buru-buru karena sedang ada suatu janji. Di sini nih Herbert nawarin nih buat ngasih tumpangan supaya cepat gitu kan. Dan begitu Mary masuk mobil, ya Allah, dia tuh langsung ditikam dari bagian dadanya gitu. Dan yang lebih mengerikan, Herbert ini kemudian membedah tubuhnya Mary yang katanya buat diteliti organ dalamnya. Karena waktu itu tuh ya, dia ini punya keyakinan aneh soal polusi lingkungan yang katanya mau dia buktikan lewat tubuh korbannya ini. Ya entah apa pola pikir dia saat itu, yang jelas jasad Mary ini baru ditemukan berbulan-bulan kemudian pada Februari 1973. Selanjutnya, korban yang ketiga. Setelah 2 pembunuhan itu, Herbert ini sebenarnya sempat ragu. Dia ini mikir, apakah suara-suara di kepalanya ini beneran dari ayahnya atau bukan gitu kan. Karena keraguan itu, pergilah dia ini ke gereja Saint Mary de los Gatos buat pengakuan dosa. Begitu dia sampai di gereja, dia ini masuklah ke dalam bilik pengakuan dosa. Dan katanya dia pas dia ada di bilik pengakuan dosa ini adalah sang pastor. Nah, kata dia nih ya, sang pastor ini secara sukarela menawarkan diri untuk jadi korban berikutnya. Jadi kata dia tuh gitu. Jadi katanya si pastor inilah yang menawarkan diri. Nah, kemudian Herbert ini langsung memukul, menendang, dan menikam pastor itu sampai tewas. Lalu dia kabur. Ya logika aja guys. Mana ada sih orang yang suka relawan untuk dihantam secara aniaya begitu sampai tewas. Oke lanjut, setelah pembunuhan pastor itu, Herbert ini sempat berhenti sejenak mencari korban. Waktu itu tuh dia bahkan coba untuk daftar jadi anggota Korps Marinir Amerika Serikat. Mungkin ya sebagai cara buat melegalkan dorongan membunuhnya lewat jalur militer. Mungkin, tapi dia ditolak. Sebenarnya saat itu tuh dia tes fisik dan tes psikiatri itu dia lolos guys. Tapi ternyata pihak Korps Marinir ini menemukan catatan penangkapan yang cukup banyak. Yaitu tadi terkait kasus-kasus insiden di tahun 1969 sampai 1972 soal ganja. Tapi di sini nih dia ini belum ketahuan gitu loh kalau dia ini ternyata sudah melakukan pembunuhan banyak orang. Nah gitu. Sampai di awal 1973 Herbert ini berhenti total pakai narkoba. Tapi dia ini mulai menyalahkan keadaan dan orang yang sudah memperkenalkan dia dengan narkoba. Dia ngerasa nih, gara-gara orang itu udah ngenalin dia sama narkoba, akibat sekarang hidupnya ini jadi bermasalah. Jadi pokoknya dia di sini nyalahin orang itu. Jadi gini, Herbert ini dulu tuh punya seorang teman lama dari SMA, namanya Jim Gianera. Nah, si Jim ini adalah orang yang dulu pertama kalinya mengenalkan dia ke ganja. Dan di kepala Herbert yang udah penuh delusi, dia ngerasa nih,
Anjir, gara-gara si Jim inilah biang keladi dari semua kehancuran hidupku. Karena gara-gara dia ngenalin ganja ke hidupku, sehingga sekarang nih gue jadi punya masalah mental. Nah, menurut dia tuh kurang lebihnya gitu. Jadi dia ngerasa semua ini nih gara-gara si Jim. Lalu, awal Januari 1973, Herbert ini nyarilah alamatnya si Jim. Nah, waktu itu dia nyari-nyari nih, di rumah pertama yang dia datengin, dia ketemu sama seorang perempuan bernama Kathy Francis. Nah, Kathy ini adalah teman dekatnya si Jim dan Joan. Joan ini nih nama istrinya si Jim. Nah, si Kathy ini dengan baik hati kasih taulah alamat pasti rumahnya si Jim yang ada di ujung jalan yang sama dengan dia. Terus Herbert ini langsung lah datang ke rumah si Jim. Dia nanya kayak gini, kenapa sih lo dulu tuh ngenalin gue ke ganja? Gara-gara ini sekarang hidup gue tuh hancur, kata dia gitu. Di situ Jim ngejelasin, tapi entah apa yang dia jelasin, lalu si Herbert ini nggak puas sama jawabannya si Jim. Dia langsung menembak, bahkan si Joan istrinya si Jim ini juga dihantam sama dia. Joan yang lagi sekarat waktu itu tuh berusaha lari ke kamar mandi dan minta buat suaminya ini kunci pintunya biar dia aman. Tapi Herbert itu terus ngedobrak pintu itu dan menembak Joan sampai tewas. Setelah itu, dan ini yang paling gak masuk akal guys, Herbert ini baliklah ke rumahnya si Kathy Francis, perempuan baik hati yang tadi ngasih tahu alamatnya si Jim sama si Joan. Kalian tahu guys apa yang dia lakuin? Dia tembak Kathy dan kedua anaknya, Damon yang baru berumur 4 tahun dan David yang berumur 9 tahun. Setelah ditembak, ketiganya bahkan masih ditikam berkali-kali. Gua malah si Herbert ini. 4 nyawa dalam 1 hari, termasuk anak kecil yang bahkan gak ngerti apa-apa soal ganja, soal delusi, soal gempa. Ironisnya, waktu itu tuh polisi awalnya gak menghubungkan pembunuhan ini dengan kasus-kasus sebelumnya. Mereka pikir ini tuh murni hanya kasus terkait narkoba, karena Jim ini memang dikenal sebagai pengedar ganja kecil-kecilan. Jadi yang pembunuhan ke Pastur, ke Lawrence tadi tuh gak dihubungin sama kasus yang ini. Dan dia menganggap bahwa ini tuh cuman karena perkara ganja tadi. Lalu, sekitar sebulan kemudian, 10 Februari 1973, waktu itu tuh Herbert lagi jalan-jalan di Taman Negara bagian Henry Cowell Redwoods. Di sana, dia ini nemuin 4 remaja laki-laki sedang berkemah secara ilegal. Nah, 4 orang itu, dia adalah Robert Spector berumur 18 tahun, Brian Katz berumur 19 tahun, David Oliker berumur 18 tahun, dan Mark Dreybeblis yang berumur 15 tahun. Di sini Herbert nih ngaku-ngaku sebagai petugas taman dan nyuruh mereka nih buat pergi. Karena katanya mereka ini mencemari hutan waktu itu. Nah, 4 remaja ini pikirnya Herbert ini kan orang biasa aja ya, maksudnya nggak ada yang tahu gitu kalau dia adalah pembunuh berantai. Jadi mereka ini waktu disuruh Herbert pergi, mereka ini nih ya udah gitu, Herbert tuh diabaikan gitu aja dan Herbert ini disuruh pergi gitu aja sama mereka. Mereka ini tetap mau mendirikan tenda mereka di situ. Besoknya Herbert ini balik lagi ke sana. Kali ini dia dengan membawa pistol kaliber 22. Dia tembaklah keempatnya satu-satu tepat di kepalanya. Sementara mereka yang masih ada di dalam dan sekitar tenda, sebelum pergi, Herbert ini bahkan sempat mengambil senapan kaliber 22 milik salah satu korban, plus uang $20. Gila ya guys, banyak bener korbannya. Oke lanjut, di 3 hari kemudian, sebelum jasad 4 remaja di tenda itu bahkan ditemukan. Jadi waktu itu Herbert ini lagi nyetir bawa kayu bakar pakai mobilnya. Di situ, dia ini ngeliat ada seorang pria tua lagi berkebun di halaman rumahnya, namanya Fred Perez. Waktu itu usianya sekitar 72 tahun. Nah, dia ini adalah mantan petinju dan pedagang ikan. Nah, Herbert waktu itu tuh langsung putar balik, berhentilah dia di depan rumahnya si Fred. Kalian tahu apa yang dia lakuin? Dia taruh senapan di atas kap mobil dan menembak Fred sekali tepat di jantungnya. Di siang bolong di depan rumahnya sendiri. Oh my god, orang tua itu woy. Tapi kali ini Herbert ini untungnya ketahuan guys, untungnya loh ya. Nah waktu itu ada tetangga Fred ini yang menyaksikan semuanya dan langsung mencatatlah nomor plat mobil milik Herbert. Dan tetangga itu tuh langsung lapor polisi. Cuman beberapa menit setelah deskripsi mobil itu disebar lewat radio polisi, Herbert ini dihentikan dan ditangkap. Dia nggak melawan sama sekali, istilahnya tuh dia pasrah waktu ditangkap. Di mobil di kursi sebelahnya, untungnya polisi ini nemuin pistol kaliber 22 yang sama, yang dipakai buat nembak 4 remaja di tenda tadi. Oh my god, jadi ya ketahuan gitu guys, karena adanya si pistol itu. 13 nyawa dalam waktu 4 bulan semuanya berakhir. Yang untungnya ada satu tetangga yang jeli mencatat nomor platnya. Sidang Herbert selanjutnya dimulai 30 Juli 1973.
Karena Herbert sendiri sudah mengakui semua perbuatannya, sidang ini bukan soal apakah dia pelakunya atau bukan, tapi soal apakah dia secara hukum dianggap waras atau tidak waras saat melakukan pembunuhan itu. Jaksa penuntut menekankan bahwa Herbert ini sempat menyembunyikan jejak dan menunjukkan perencanaan di beberapa pembunuhannya. Yang menurut hukum berarti kan dia ini paham betul apa yang dia lakukan. Sementara pengacara pembelanya berargumen bahwa delusi Herbert lah yang memaksanya untuk membunuh. Setelah 14 jam bermusyawarah, tanggal 19 Agustus 1973, juri memutuskan Herbert bersalah atas pembunuhan tingkat 1 untuk kasus Jim Gianera dan Kathy Francis karena dianggap direncanakan. Dan pembunuhan tingkat 2 untuk 8 korban lainnya karena dianggap dilakukan secara impulsif. Sementara untuk kasus pembunuhan Pastor Tommy disidang secara terpisah di Santa Clara County. Dan Herbert akhirnya mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat 2 di Desember 1973. Herbert divonis hukuman seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat dan ditempatkan di Mule Creek State Prison. Tapi kemungkinan pembebasan bersyarat itu nggak pernah terwujud karena pembebasan bersyaratnya ditolak sebanyak 8 kali. Sejak pertama kali dia berhak mengajukan di tahun 1980. Di setiap sidang pembebasan bersyarat, Herbert selalu menyalahkan kedua orang tuanya dengan alasan mereka ini udah gagal mendidik dia dengan benar soal tata krama kehidupan. Jadi dia ini selalu menyalahkan orang lain. Herbert Mullin menghabiskan hampir 50 tahun sisa hidupnya di penjara. Dia meninggal karena sebab alami pada 18 Agustus 2022 di fasilitas kesehatan penjara di Stockton, California pada usia 75 tahun. Dan California pada saat itu nggak pernah dilanda gempa bumi dahsyat seperti yang Herbert takutkan. Kasus Herbert Mullin ini jadi pengingat yang berat banget soal betapa bahayanya penyakit mental yang nggak ditangani dengan serius. Anak yang dulunya berprestasi, disenangi, dan dianggap bakal sukses, tapi siapa sangka kalau bakal jadi pembunuh berantai dan 13 nyawa harus hilang. Oke guys, jadi gimana menurut kalian? Apakah ini ada pengaruh akibat mental atau ini memang pembunuhan berencana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di next video. Bye!